sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitriani Elizabeth Purba, NIM 2101011128 dari grup D. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai teori belajar humanistik untuk memenuhi tugas yang diampu oleh Dr. Bapak Baginda Sitompul MPDK. Nah, pengertian belajar menurut teori belajar humanistik berusaha memahami perilaku dari sudut pandang pelakunya dan bukan dari sudut pandang pengamatnya. Dan pengertian menurut teori humanistik berikutnya adalah di mana teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada siswa itu sendiri sebagai manusia. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuk yang paling ideal dan bukan pada belajar seperti apa adanya. Nah, teori belajar menurut para ahli humanistik yang pertama itu yaitu kita akan memperkenalkan teori belajar yang dikemukakan oleh Charles Roger, yaitu di mana belajar menurut beliau yaitu sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Jadi, oleh karena itu, menurut teori belajar humanisme bahwa motivasi harus bersumber pada diri peserta didik. Kemudian Roger membedakan dua ciri belajar, yaitu yang pertama, belajar yang bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik. Dan yang kedua yaitu belajar yang tidak bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Nah, menurut Roger, peranan guru dalam kegiatan belajar adalah sebagai fasilitator yang berperan aktif dalam hal pertama, membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif agar peserta didik bersikap positif. Dan yang kedua, yaitu membantu peserta didik untuk memperjelas tujuan belajarnya dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar. Kemudian membantu peserta didik untuk memanfaatkan dorongan dan cita-cita mereka sebagai kekuatan pendorong belajar. Dan yang kelima, di mana menyediakan berbagai sumber belajar kepada peserta didik. Dan yang terakhir, yaitu menerima pertanyaan dan pendapat peserta dari berbagai peserta didik sebagaimana adanya. Kemudian kita akan menjelaskan tentang teori belajar yang dikemukakan oleh Arthur Chomsky, di mana ia mencurahkan banyak perhatian terhadap dunia pendidikan atau makna maupun arti, yaitu arti konsep dasar yang sering digunakan dalam belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Pertama, guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai dari peserta didik itu atau relevan dengan kehidupan mereka. Seorang siswa tidak bisa pada mata pelajaran tertentu bukan karena bodoh, tetapi karena mereka terpaksa dan merasa tidak ada alasan penting bagi mereka harus mempelajarinya. Dan yang kedua, di mana perilaku buruk itu sebenarnya tidak lain hanyalah dari ketidakmampuan seorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan bagi dirinya. Nah, Chomsky berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa peserta didik mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya, padahal arti tidaklah menyatu pada materi pelajaran itu. Kemudian menurutnya, yang penting ialah bagaimana membawa si peserta didik untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari materi pelajaran tersebut dan menghubungkan dengan kehidupannya. Kemudian teori belajar yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, yaitu di mana Maslow percaya
bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal adalah teori tentang hierarki atau hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Nah, menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkat maupun hierarki mulai dari paling rendah atau bersifat dasar maupun fisiologis sampai kepada paling tertinggi atau aktualisasi dari. Nah, peningkatan kebutuhan seseorang menurut Maslow adalah di mana yang pertama seperti terlihat pada gambar ini bahwa adanya kebutuhan fisiologis yang berada pada kebutuhan dasar, dan itu berada paling bawah gambar piramida ini, di mana menggambarkan bahwa semakin ke bawah semakin banyak kebutuhan tersebut yang akan digunakan oleh manusia. Contohnya bisa kita lihat seperti kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis yaitu akan makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain sebagainya. Ini menempati posisi kebutuhan paling dasar dan paling banyak digunakan oleh manusia. Dan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan. Ini berhubungan dengan keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan untuk diterima dan dicintai atau kebutuhan sosial. Nah, ini berhubungan dengan afeksi, relasi, keluarga, dan lain sebagainya. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan akan penghargaan pencapaian satu prestasi, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan terhadap aktualisasi diri, yaitu kebutuhan akan pengembangan dari pemenuhan ideologi dan lain sebagainya. Nah, menurut Abraham Maslow, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, dan realisasi diri. Peserta didik yang belajar secara optimal. Proses belajar dikatakan berhasil apabila peserta didik telah memahami tingkatannya dan dirinya sendiri. Teori berikutnya adalah teori yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, di mana belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud di sini adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Habermas menyampaikan pengelompokan 3 tipe belajar. Ada belajar teknis atau technical learning, ada belajar praktis atau practical learning, dan ada belajar emansipatoris atau emansipatoris learning. Nah, kita akan membahas satu persatu belajar teknis, di mana teknis adalah belajar sebagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar pengetahuan dan keterampilan, apa yang dibutuhkan dan perlu dipelajari agar mereka dapat menguasai, mengelola lingkungan alam sekitarnya dengan baik. Oleh sebab itu, ilmu-ilmu dalam sains amat dipentingkan dalam belajar teknis. Kemudian, pengelompokan kedua tipe belajar yang dikemukakan oleh Habermas, yaitu belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan, baik itu lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya, berinteraksi dengan baik. Kegiatan belajar ini lebih mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis antara sesama manusia untuk bidang-bidang ilmu yang berhubungan dengan sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi, dan semacamnya. Nah, amatlah diperlukan pada tipe belajar ini. Yang ketiga adalah belajar emansipatoris atau emansipatoris learning. Belajar emansipatoris menekankan upaya agar seseorang mencapai pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Nah,
Kemudian kita akan membahas tentang prinsip-prinsip teori belajar humanistik, di mana prinsip-prinsip teori belajar humanistik adalah manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar. Kemudian belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Dan yang keempat, di mana belajar secara partisipatif jauh lebih efektif daripada belajar secara pasif. Kemudian belajar atas prakarsa sendiri yang melibatkan keseluruhan pribadi, pikiran maupun perasaan akan lebih baik dan tahan lama. Yang terakhir yaitu kemudian adalah kebebasan, kreativitas, dan kepercayaan diri dalam belajar. Dapat ditingkatkan dengan evaluasi diri orang lain tidak begitu penting. Nah, selanjutnya adalah aplikasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan beberapa teori dari para ahli humanistik yang di atas, maka dalam proses pembelajaran harus menggunakan pendekatan student centered, di mana yaitu menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran, yang artinya siswa sebagai objek dan sekaligus subjek dalam pembelajaran. Kemudian guru itu berfungsi sebagai fasiliator dan motivator agar siswa mau untuk belajar. Adapun strategi yang mesti dilakukan guru dalam penerapan iman, yang pertama, di mana merumuskan tujuan belajar yang jelas. Kemudian mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, kemudian jujur dan positif. Dan yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Kemudian mendorong siswa untuk peka, berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Nah, sekian hasil dari presentasi.